Salah satu ikhtiar kita, ya, mungkin saran saya kepada Ustadz Pur nih, pagi-pagi anak-anak disuruh berjemur dulu, Ustadz. Pagi-pagi. Kalau sudah, alhamdulillah. Ya, berjemur dulu pagi-pagi, karena itu bentuk dari meningkatkan imunitas dengan pengubahan provitamin D ke vitamin D melalui sinar matahari. Pagi-pagi berjemur sampai kalau sudah kering, jangan lupa diangkat. Maksudnya kalau udah keringetan, ya 15-30 menit gitu, 15 menit cukup sebenarnya pada jam-jam tertentu. Nah, lalu bagaimana kita menyikapinya, teman-teman sekalian, dengan ikhtiar-ikhtiar langit atau ikhtiar bumi, maaf. Ya. Yang pertama, sebenarnya banyak sebenarnya. Salah satu yang paling mudah itu yang saya dapatkan informasi dari salah satu rekan saya juga, itu dengan menggunakan habatus sauda, paling gampang itu. Paling gampang. Kapan makannya? Pagi 1 sendok teh kalau bubuk, ya. Malam nanti 1 sendok teh. Itu paling gampang. Ya. Yang kedua apa? Dengan kurma ajwa. Ada yang kurma ajwa nggak sih? Ada kurma? Ya kurma lah pokoknya. Kalau ada kurma ajwa, kurma ajwa. Kenapa kurma ajwa? Kalau ada. Kalau nggak ada, kurma biasa juga nggak apa-apa. Kurma ajwa nih salah satu kurma terbaik, ya. Karena dia matangnya dia pada suhu sekitar 40-50 derajat Celcius. Makanya kurma ajwa kayak nggak bakal bisa hidup di Indonesia. Jadi kalau boleh saya katakan agak sia-sia kalau ada orang mau nanam kurma di Indonesia. Karena untuk matangnya dia itu butuh suhu yang tinggi, yang sangat tinggi. Ya, kurma ajwa. Kenapa kurma ajwa? Karena memang ada hadisnya. Ya, karena memang ada hadisnya. Jadi pagi-pagi saran saya, salah satu ritualnya teman-teman di sini, adik-adik di sini adalah makan kurma ajwa. Pagi-pagi. 7 butir. Berkaitan dengan kurma ajwa, kita sudah tahu bahwa Nabi menyampaikan sebuah hadis sahih. Nabi katakan apa? Barang siapa yang memakan kurma ajwa 7 butir pagi hari, maka dia tidak terkena racun dan sihir sampai sore harinya. Itu pada hari itu. Ya. Maka ini menjadi solusi sebenarnya. Kenapa? Yang saya baca, Ustadz, ini spesialnya memang pada kurma ajwa, bukan kurma biasa. Risetnya itu memang spesialnya pada kurma ajwa. Ya. Kemudian apa lagi? Jadi sudah yang pertama kan habatus sauda kan. Yang kedua kurma ajwa, yang ketiga madu. Kalau kita cermati teman-teman dalam Al-Qur'an itu kata syifa itu, ya, ada 4 kali disebut sama Allah. Ya, satu kata itu disebutkan Allah untuk apa? Madu. Satu kata Allah sebutkan untuk madu. Fihi syifa'ul linnas. Dalam surat An-Nahl. Dalam madu itu kata Allah, dalam perut lebah, bukan madu. Dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia, kata Allah. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat bagi orang yang memikirkan. Artinya apa? Semua produk lebah itu bagus. Semua produk lebah. Contohnya apa? Ya madu. Propolisnya, bipolennya, royal jelly-nya, sarang lebahnya, bahkan lebahnya pun, lebah muda itu bisa dimakan. Kalau yang pernah makan, rasanya kayak susu. Enak. Ya. Itu yang ketiga. Habatus sauda, kurma ajwa, madu. Ya. Dan yang ketiganya, ya, Nabi SAW sebutkan sebuah hadis, kata Nabi apa? Afdhalu ma tadawaitum bihi al-hijamah. Bahwa sesungguhnya pengobatan yang paling baik bagi kalian adalah berbekam. Ya, kalau memungkinkan berbekam. Ya. Berbekam seperti apa? Berbekam yang dicontohkan bagi Nabi SAW yaitu dengan cara apa? Dengan cara dikeluarkan darahnya. Ya, karena bekam itu akan mengeluarkan imunitas atau membuat tubuh kita mengeluarkan kekebalan yang bahkan bisa sampai kekebalan yang untuk mencegah HIV. Itu banyak orang tidak tahu itu. Jadi orang-orang yang berbekam itu sebenarnya pasukan khusus imunnya, pasukan khusus sel-sel imun dia itu sudah dikeluarkan dengan cara pembekaman tadi. Apalagi dikerjakan pada tanggal tertentu. Yaitu pada tanggal berapa? 17, 19, atau 21. Yang sebelumnya kita disunahkan bagi Nabi SAW pada tanggal 13-nya, 14-nya, 15-nya kita
diarahkan atau dihimbau oleh Nabi untuk melakukan puasa Ayyamul Bid. Coba lihat itu, Islam itu adik-adik sekalian, sebenarnya agama yang sangat-sangat sehat. Ada 30 hari Ramadan, ada 6 hari Syawal, ya. Ada Ayyamul Bid, ada Senin Kamis, ada puasa sunnah, yang ada 5 jenis puasa dalam Islam. Kalau orang yang bayangkan ya, saya membayangkan kalau seandainya ada orang yang bisa kayak puasa Daud gitu kan. Selama 1 tahun 365 hari dia puasa Daud, berarti dia nggak makan selama 12 jam kali 165 harian kurang lebih. Kalau dia nggak makan selama 12 jam, kan puasa itu kan 12 jam kurang lebih. Artinya apa? Tubuhnya berada terus-menerus pada fase detox. Itu dahsyat Islam itu. Dan yang paling tahu tubuh kita ini kan siapa? Bukan kita, ada Allah yang paling tahu.